Musim MotoGP 2025 menjadi tahun penuh tantangan bagi Jorge Martin sang juara dunia bertahan. Setelah meraih gelar pertamanya bersama tim satelit Ducati pada 2024, Martin mengambil langkah besar, pindah ke Aprilia dan mengenakan nomor 1, sebuah simbol presisius yang jarang digunakan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, perjalanan Martin bersama Aprilia dimulai dengan ujian berat. Cedera serius saat tes pramusim di Sepang mengakibatkan patah pada pergelangan tangan kiri dan tumit, memaksanya absen dari 3 seri awal Thailand, Argentina, dan Amerika Serikat. Saat akhirnya kembali, nasib buruk belum menjauh. Di GP Qatar, Martin mengalami kecelakaan hebat yang menyebabkan 11 tulang rusuk patah dan kolaps paru-paru, membuatnya harus menjalani perawatan intensif di Doha. Secara terbuka, Martin mengakui bahwa Aprilia RSGP belum mampu menyaingi dominasi Ducati. Ia bahkan menyebut bahwa finish di posisi ke-8 atau ke-9 adalah hasil maksimal yang bisa dicapai. Padahal, pada musim sebelumnya Aprilia berhasil menempati posisi ketiga dalam klasemen konstruktor 2024. Konsistensi performa tetap menjadi pekerjaan rumah. Sementara itu rival-rivalnya tampil kuat. Marc Marquez dan Pecco Bagnaia yang sama-sama menunggangi Ducati terus menunjukkan performa impresif. Marquez khususnya mencatat kemenangan sprint keempat berturut-turut di Qatar dan memimpin klasemen. Situasi ini kembali memunculkan perbincangan tentang kutukan nomor 1. Keyakinan bahwa pembalap yang mengenakan nomor 1 setelah menjadi juara akan mengalami musim buruk. Tapi benarkah demikian? Jika melihat 2 musim sebelumnya, anggapan itu bisa dikatakan tidak akurat. Pada 2023, Pecco Bagnaia menggunakan nomor 1 setelah menjadi juara dunia pada musim 2022 dan berhasil mempertahankan gelarnya dengan mengalahkan Jorge Martin. Artinya, Bagnaia mampu membuktikan bahwa nomor 1 bukanlah kutukan, melainkan simbol pembuktian. Jadi, apa yang terjadi pada Jorge Martin bukan karena kutukan. Ada berbagai faktor lain yang lebih masuk akal. Yang pertama adalah adaptasi dengan tim dan motor baru. Martin memilih meninggalkan Ducati dan bergabung dengan Aprilia setelah merasa kurang dihargai, terutama karena Ducati lebih memilih Marc Marquez sebagai pembalap tim pabrikan. Setiap motor memiliki karakteristik unik. RSGP tentu berbeda dengan Desmos edisi, baik dari segi tenaga, karakter handling, hingga gaya berkendara yang dibutuhkan. Sejak tes pramusim di Catalunya, terlihat jelas Martin belum nyaman dengan RSGP. Di Sepang, ia mengalami 2 kecelakaan serius. Yang kedua terjadi selepas tikungan pertama, membuatnya terlempar dari motor dan mengalami patah pada tangan kanan dan kaki kiri. Masalah ban juga turut disebut sebagai penyebab. CEO Aprilia Massimo Rivola menyatakan bahwa tidak ada kerusakan pada motor Martin. Namun, ia menyoroti fakta bahwa 2 kecelakaan terjadi meskipun Martin menggunakan ban medium yang sama, menimbulkan dugaan adanya isu pada kompon ban. Ambisi besar Martin juga memberi dampak tersendiri. Ia bersikeras tampil di GP Qatar meski belum pulih sepenuhnya. Nyeri di pergelangan tangan kiri masih terasa, dan kekuatan fisiknya belum kembali. Keputusan ini berujung tragis. Ia terjatuh di lap ke-14 dan mengalami cedera yang lebih parah. Setelah kecelakaan tersebut, Martin dirawat hampir 2 minggu di Hamad General Hospital sebelum dipindahkan ke Madrid. Meskipun kini kondisinya membaik, Aprilia dan tim medis MotoGP sepakat untuk tidak terburu-buru. Prioritas utamanya adalah pemulihan penuh. Dampak dari insiden ini pun membuat MotoGP merevisi regulasi. Pembalap yang absen dalam 3 seri berturut-turut atau lebih dari 45 hari kini diizinkan melakukan tes sebelum kembali ke lintasan. Tujuannya agar pembalap punya waktu beradaptasi sebelum kembali bersaing. Kesimpulannya, apa yang dialami Jorge Martin bukan karena kutukan nomor 1. Faktor teknis, adaptasi motor, dan tekanan sebagai juara bertahan menjadi penyebab utama. Nomor 1 bukan kutukan, tetapi tanggung jawab besar. Dan bagi Jorge Martin, musim ini adalah ujian sesungguhnya.